Baik teman-teman pencinta sepak bola tanah air, kali ini saya mau bicara soal sepak bola Indonesia. Saya agak pesimis dengan sepak bola Indonesia walaupun pada masa Indra Safri saya merasa lebih optimis dengan sepak bola tanah air. Pertama catatan saya terkait dengan rekrutmen sepak bola di Indonesia. Eh, Pada zaman Indra Safri kelihatan bahwa model belusukan atau mencari pemain langsung ke kampung-kampung sepertinya lebih tepat. Tapi setelah Indra Safri sepertinya model lama masih dipakai. Orang mengandalkan bakat-bakat yang muncul dari sekolah sepak bola. Seperti sekolah sepak bola Ragunan. Oke, pemain-pemain terdidik yang bagus umumnya muncul dari situ. Tapi jangan lupa bahwa banyak pemain berbakat yang muncul secara alami, yang bermain antar kabupaten, yang ada di kampung-kampung. Mereka itu sebenarnya punya bakat alam yang belum dipantau oleh tim pencari bakat di Indonesia. Kita bayangkan penduduk begitu banyak di Indonesia, tapi sepertinya kita kesulitan mencari bakat-bakat hebat yang bisa disatukan dalam satu tim sepak bola. Negara kecil seperti Malaysia, kenapa bisa kompak seperti itu? Sementara kita sepertinya tidak mampu menyatukan spirit, menyatukan semangat bersama untuk sebuah tim sepak bola, sebuah tim nasional yang bagus. Oke, pada usia 19, usia-usia muda, anak-anak muda mainnya sangat bagus. Tapi ketika masuk level senior, mulai masuk ke tim-tim di Indonesia, sepertinya bakat mereka menurun. Itu saya pikir di situ tidak ada kontinuitas kurikulum pelatihan, sehingga anak-anak yang sudah dididik dengan bagus tadi kemudian menurun di tim. Karena mungkin tim-tim kita juga kurikulumnya beda-beda. Ada yang menekankan pelatihan teknik, ada yang menekankan pelatihan fisik, sehingga di situ bakat-bakat muda tadi mungkin kebingungan mencari sebenarnya saya harus ikut sistem pelatihan yang mana yang bagus untuk perkembangan saya ke depan. Contohnya seperti itu. Itu mungkin yang dipikirkan oleh para pemain muda itu. Sehingga pemain-pemain muda zaman-zaman Evan Dimas, Maldini Pali misalnya menurun jauh dan tidak berkembang, tidak kelihatan saat ini. Yang nongol hanya Evan Dimas, Zulfiandi, Hansa Muyama, dan teman-temannya. Itu yang menonjol. Sedangkan yang lain sepertinya menurun jauh. Saya pikir model rekrutmen itu harus benar-benar ke kampung-kampung, ke lapangan, mencari pemain. Selain kita mengambil para pemain dari sekolah-sekolah sepak bola yang ada di Indonesia. Saya tidak tahu kita dalam proses rekrutmen ini mengambil model yang mana. Tapi di Eropa atau Amerika Latin umumnya pencari bakat mencari pemain bola memantau sejak mereka masih kecil, sehingga bakat itu diasah terus. Tapi di Indonesia saya lihat model pendekatan emosional, praktik KKN, kolusi, anak pejabat, anak seorang sepak bola, anak orang kaya, itu kemudian dengan mudah masuk ke satu tim nasional. Padahal mereka kita lihat permainan tidak bagus-bagus amat dibandingkan dengan orang-orang di kampung, bakat-bakat di kampung, di daerah-daerah
di kabupaten yang belum dipantau oleh pencari bakat timnas. Itu saya hanya bicara satu persoalan dari sekian banyak persoalan sepak bola di Indonesia. Itu teman-teman. Jadi kalau kita mau perbaiki tim nasional, maka perbaikan pertama adalah bagaimana cara pencari bakat atau pelatih timnas merekrut para pemain, manajemen timnas, bagaimana mereka menentukan semacam standar para pemain yang direkrut ke dalam timnas, juga bagaimana para pencari bakat mencari bakat-bakat itu di kampung-kampung, kecamatan, kabupaten, atau kota yang selama ini tidak terpantau oleh tim nasional Indonesia atau pencari bakat yang dipilih untuk mencari bakat-bakat pemain sepak bola. Itu tugas yang mudah dibicarakan tapi berat dilaksanakan.